Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah minat di kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah mengetahui bahwa politik apartheid ini merupakan politik rasial yang membedakan antara satu ras dengan ras yang lain. Oke. Apa sih apartheid itu? Apartheid sendiri itu berasal dari bahasa Bantu. Bantu itu salah satu suku asli di Afrika Selatan. Nah, arti dari apartheid itu terpisah atau memisahkan. Jadi apartheid itu merupakan peraturan legal mengenai pemisahan ras. Nah, kenapa bisa terjadi apartheid di Afrika Selatan? Kita lihat dulu dari sejarah Afrika Selatan itu sendiri. Ketika awal abad ke-17, Afrika Selatan kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang pertama kali datang adalah bangsa Belanda. Orang-orang Belanda kemudian bertempat tinggal di Afrika Selatan hingga nantinya ada orang Eropa lain yang masuk, yaitu orang-orang Inggris. Nah, orang-orang Eropa dan orang-orang Eropa tadi, Belanda dan Inggris, kemudian mereka berselisih paham dan terjadilah peperangan. Disebutnya dengan Perang Boer. Perang Boer sendiri itu dari sebutan bagi orang-orang Belanda yang tinggal di Afrika Selatan. Itu disebutnya orang Boer. Siapa yang menang dalam Perang Boer ini? Nah, yang memenangkan Perang Boer yang terjadi beberapa kali ini adalah orang-orang Inggris. Jadi secara resmi Afrika Selatan dikuasai oleh Inggris. Hingga kemudian nanti Afrika Selatan memperoleh status dominion atau dimerdekakan oleh Inggris. Nah, nanti setelah merdeka siapa yang berkuasa? Yang berkuasa adalah orang-orang kulit putih, gabungan dari orang-orang Inggris dan juga orang-orang Belanda. Nantinya yang akan menguasai wilayah Afrika Selatan adalah orang-orang Belanda sendiri, yang dikenal dengan bangsa Afrikaner. Jadi orang Afrikaner itu adalah orang Belanda yang sudah lama tinggal di wilayah Afrika Selatan, hingga orang-orang Belandanya sendiri itu tidak mengakui bahwa mereka orang Eropa, tapi mereka orang Afrika, makanya disebutnya dengan Afrikaner. Nah, kemudian pelaksanaan apartheid sendiri secara resminya itu adalah di tahun 1948, walaupun sebetulnya cikal bakal pemisahan ras ini sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. 1913 itu sudah mulai ada undang-undang yang memisahkan antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Tapi secara resmi itu adalah di tahun 1948 ketika Partai Nasional yang isinya adalah orang-orang kulit putih semua atau orang-orang Afrikaner itu menguasai perpolitikan, dan pemimpinnya yaitu Daniel F. Malan itu kemudian mengesahkan undang-undang apartheid yang memisahkan ras kulit putih dan ras kulit hitam. Dari pelaksanaan apartheid ini disebut dengan periode Beskap. Oke. Apa aja sih aturan dalam periode Beskap ini? Nah, ada undang-undang larangan nikah campur, undang-undang registrasi penduduk, dan juga undang-undang wilayah kelompok. Oke, kita lihat ya. Ini tadi undang-undang larangan nikah campur, orang-orang kulit hitam tidak diperbolehkan menikah dengan orang-orang kulit putih. Ada juga undang-undang registrasi penduduk di kulit putih. Undang-undang wilayah kelompok, nantinya wilayah permukiman kulit hitam dengan kulit putih akan dipisah, begitu pula dengan pemisahan fasilitas publik. Oke. Nah, puncaknya dari apartheid sendiri itu adalah pelaksanaan homelands. Apa itu homelands? Homelands itu adalah pembangunan terpisah. Jadi secara terpisah ada wilayah yang khusus untuk ditinggali oleh orang-orang kulit putih, dan ada wilayah yang khusus dikuasai oleh orang-orang kulit hitam. Nah, orang-orang kulit hitam itu tinggal dalam suatu wilayah yang disebut dengan homelands. Ada 10 homelands ini yang merupakan tempat tinggal dari 10 suku ras kulit hitam di Afrika. Nah, orang-orang kulit hitam itu memiliki hak politik di homelands-nya tersebut, tapi tidak memiliki hak politik di wilayah-wilayah kulit putih. Jadi kalau secara legalnya orang-orang kulit hitam sebelum adanya homeland itu tanpa status warga negara, ya. Nah, homeland ini hanya 13% dari seluruh wilayah. Jadi secara luas
mereka cuma dikasih 13%, orang-orang kulit putih itu diberikan wilayah 87%. Padahal secara populasi yang lebih banyak itu adalah orang-orang kulit hitam. Jadi orang-orang kulit hitam itu 85%. Sementara 15%-nya adalah orang-orang kulit putih. Tapi wilayahnya yang lebih kecil malah diberikan kepada orang-orang kulit hitam. Nah, nantinya akan terjadi perlawanan karena sudah terbentuk Homelands tadi. Di dalam Homelands-nya mereka membuat perpolitikan sendiri, mereka membuat partai politik. Ada African National Congress. Nah, salah satu pemimpinnya adalah Nelson Mandela. Di African National Congress inilah nanti para aktivis kemudian mengadakan demonstrasi dan nanti ada yang disebut dengan The Freedom Charter. The Freedom Charter ini isinya adalah perlawanan dari orang-orang kulit hitam. Nah, karena adanya perlawanan tersebut, nantinya para aktivis kemudian ditangkap. Salah satunya adalah Nelson Mandela yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sebetulnya ini tanpa pengadilan ya, langsung dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi kemudian karena adanya banyak kecaman dari negara-negara lain, dari dunia internasional, akhirnya setelah 27 tahun penjara, Nelson Mandela dikeluarkan ketika masa periode Perdana Menteri Willem de Klerk. Ya, Willem de Klerk ini kemudian resmi menghapuskan politik apartheid dan nantinya akan ada pemilu secara bebas yang dimenangkan oleh Nelson Mandela dan partainya African National Congress. Ya, ini kita lihat dulu beberapa gambar ya. Di sini ada gambaran. Oh, ini gambar dari pemukiman orang-orang kulit putih dan di sini adalah homelands-nya orang-orang kulit hitam. Nah, orang-orang kulit hitam itu boleh masuk ke wilayah orang kulit putih tapi hanya untuk bekerja. Jadi harus ada surat kerjanya dan harus membawa buku izin atau disebutnya buku kehidupan. Ini isinya kayak kalau kita mungkin KTP-nya atau kartu keluarganya itu harus dibawa. Nah, ini tadi The Freedom Charter-nya hal-hal yang diinginkan oleh orang-orang kulit hitam ya. Terus ini ada Danger, Natives, Indians, and Colored. Jadi ada 3 kelompok di Afrika Selatan. Natives itu berarti orang-orang asli ya. Indian seperti orang-orang India, suku-suku Asia yang lain. Colored itu juga suku-suku Asia, itu masuknya ke natives ya. Jadi nggak boleh memasuki wilayahnya orang-orang kulit putih. Nah, dari fasilitas publik seperti bangku-bangku taman juga ini tidak diperbolehkan untuk orang-orang kulit hitam kebanyakan ya. Nah, ini ada tulisan Europeans only. Bahkan taksi juga ada yang ditulisi taksi whites only. Jadi terlihat sangat diskriminatif. Oke. Masuk ke materi mengenai perpecahan Yugoslavia. Mungkin di antara kalian ada yang pernah dengar mengenai negara Yugoslavia. Nah, Yugoslavia sendiri sekarang merupakan negara yang sudah tidak ada lagi, ya, sudah terpecah belah. Nah, kita akan membahas mengapa negara-negara yang dulunya Yugoslavia ini kemudian terpecah menjadi beberapa negara. Nah, di sini kita bisa lihat ya beberapa negara tersebut itu ada Kroasia, ada Serbia, ada Bosnia Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Makedonia. Nah, Yugoslavia sendiri itu berasal dari bahasa Slavia, yaitu Yugo yang berarti selatan dan Slovenia yang berarti bangsa Slavia atau bangsa Slav. Nah, hal ini mengacu pada kenyataan bahwa etnis mayoritas di negara ini adalah Slav yang terletak di selatan dari wilayah Balkan. Jadi Yugoslavia ini berada di wilayah Balkan, terdiri dari 6 negara republik dan 2 provinsi yang otonom. Nah, ini sejarah Yugoslavia sendiri bisa dilihat dari terbentuknya di Deklarasi Korfu. Deklarasi Korfu ini terjadi di Yunani pada tanggal 20 Juli 1917 yang melibatkan parlemen Serbia dan juga dinasti dari kerajaan Serbia. Nah, awal berdirinya ini disebutnya dengan kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia karena negara ini merupakan
negara gabungan dari negara Slovenia, Kroasia, dan Serbia yang masih bersifat sementara pada waktu itu. Nah, kemudian deklarasi Corfu ini juga tidak terlepas dari terjadinya Perang Dunia Pertama ketika tewasnya putra mahkota dari Austria-Hungaria, yaitu Franz Ferdinand, oleh seorang nasionalis dari Serbia. Selanjutnya pasca Perang Dunia Pertama tadi, kemudian Yugoslavia dibentuk sebagai suatu kerajaan yang terdiri dari beberapa negara yang tadi dipimpin oleh rajanya, yaitu Raja Peter. Kemudian setelah Raja Peter berkuasa, Raja Alexander I yang memimpin secara otoriter. Ya, sejak wafatnya Raja Peter I, Alexander ini banyak melakukan kebijakan yang membuat kondisi negara ini semakin pelik. Nantinya menyebabkan perpecahan politik antara Kroasia dan juga Slovenia yang mereka menuntut otonomi, tidak mau lagi bergabung dalam kerajaan Yugoslavia. Nah, ketika Alexander ini menyatakan kediktatoran dan membubarkan parlemen, pada saat itulah nama kerajaannya dirubah menjadi Kerajaan Yugoslavia, ya, yang tadinya namanya Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Periode kediktatoran dari Alexander I itu berakhir pada tahun 1931. Kemudian muncul masalah baru, yaitu ketika terjadinya Perang Dunia Kedua. Di Perang Dunia Kedua ini muncul sosok Josip Broz Tito sebagai pemimpin satu kelompok yang berusaha untuk mengusir Jerman dari wilayah Yugoslavia. Nantinya pasca Perang Dunia Kedua, Broz Tito ini muncul sebagai pemimpin dan terpilih dalam pemilu. Kemudian rakyat Yugoslavia menyatakan bahwa mereka tidak mau memiliki sistem negara kerajaan. Akhirnya berubah menjadi suatu sistem republik, namanya Republik Rakyat Federal Yugoslavia, dengan pemimpinnya adalah Josip Broz Tito. Josip Broz Tito sendiri dikenal sebagai tokoh yang bisa menyatukan Yugoslavia yang terdiri dari berbagai etnis dan juga berbagai agama. Nah, terkenal dengan persatuan dan demokrasinya, walaupun Yugoslavia ini secara resminya merupakan negara yang berideologi komunis, tapi kenyataannya di bawah Tito, Yugoslavia berkembang sebagai negara yang cukup demokratis, ya, bahkan ikut mendirikan gerakan non-blok. Pada tahun 1961, gerakan non-blok ini didirikan di ibu kota Yugoslavia, yaitu Beograd. Nah, kenapa bisa masuk ke gerakan non-blok ini? Tidak terlepas dari adanya konflik antara Yugoslavia yang dipimpin oleh Broz Tito dengan Uni Soviet yang waktu itu juga berhaluan komunis. Tapi akhirnya Yugoslavia menyatakan walaupun mereka komunis, mereka berbeda kubu dengan Uni Soviet. Nah, ini adalah beberapa pemimpin dari gerakan non-blok. Kita lihat ini ada Pandit Jawaharlal Nehru dari India, ada Kwame Nkrumah dari Ghana, ada Gamal Abdel Nasser dari Mesir, ini ada Presiden Soekarno dari Indonesia, dan ini Josip Broz Tito sendiri dari Yugoslavia. Oke. Nah, keruntuhan Yugoslavia itu dimulai dari kematian Josip Broz Tito di tahun 1980. Sosok Josip Broz Tito ini dianggap sebagai sosok pemersatu. Jadi ketika beliau meninggal, ini menimbulkan banyak masalah, diantaranya utang luar negeri dan juga perpecahan etnis. Broz Tito kemudian digantikan oleh Slobodan Milošević yang memiliki cita-cita untuk menyatukan Yugoslavia seperti Tito. Sayangnya, karena Milošević ini merupakan seorang pengusung dari Serbia Raya, artinya dia lebih mementingkan kepentingan bangsanya, yaitu Serbia. Akhirnya Milošević sendiri ingin menyatukan seluruh wilayah Yugoslavia tadi di bawah Serbia Raya. Nah, karena keinginannya tersebut, akhirnya banyak wilayahnya yang ingin keluar dari Yugoslavia, sehingga Serbia sendiri atau Milošević sendiri itu berupaya untuk mencegah dengan mengadakan agresi-agresi militer. Nah, pada masa pemerintahan Milošević sendiri, banyak militer Yugoslavia itu
yang etnisnya Serbia dikirim ke beberapa negara bagian. Nah, salah satu yang paling buruk itu adalah peristiwa pembantaian Srebrenica di wilayah Bosnia Herzegovina yang waktu itu mayoritas beragama Islam, ya etnis Bosnia. Dan ini sudah mengarah pada genosida atau pemusnahan salah satu kelompok etnis tertentu. Oke, ini lini masa bubarnya Yugoslavia. Tahun 1991 itu Slovenia dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaan. September 91 Makedonia memproklamasikan kemerdekaan. 92 Bosnia memproklamasikan kemerdekaan yang disusul oleh serangan oleh Serbia. 95 ada pembicaraan di Dayton yang hasilnya Milosevic menjadi pemimpin Yugoslavia tapi hanya wilayah Serbia dan Montenegro. Nah, akhirnya sendiri di tahun 2002 itu dorongan Montenegro untuk menjadi negara yang otonom, negara merdeka itu semakin menguat dan pada akhirnya tuntutan kemerdekaan Montenegro itu tercapai pada tahun 2006 dan deklarasi kemerdekaannya dilaksanakan 3 Juni 2006. Pada akhirnya pemerintahan di Yugoslavia kemudian terpecah menjadi negara masing-masing ya. Yang paling luas itu adalah negaranya itu adalah Serbia. Seperti itu mengenai perpecahan di Yugoslavia. Oke. Ini ada quotes, jika kau tak memahami sejarah maka kau tak memahami apapun. Oleh karena itu, semoga pada pembelajaran kali ini kita semua bisa lebih memahami sejarah. Ibu sudah menugaskan ada beberapa soal yang harus kalian jawab dari materi yang sudah diberikan. Mudah-mudahan bisa kalian jawab dengan baik, bisa dianalisis dengan baik juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.